intinya sih mereka takut jatuh miskin sih Pak Gatot. Iya, iya. Mereka takut jatuh miskin dan mereka masih pengen cari cara. Jadi gini, lawannya Doktif itu adalah buzzer. Yang kedua, pedagang krem ebol-ebol. Nah, kenapa omset mereka turun kan? Karena mereka mulai sadar, tercerdaskan di masyarakat Indonesia. Mereka sudah mulai cerdas supaya sudah bisa kan smart netizen, smart konsumen. Itu mereka ini udah pada pinter. Nah, akhirnya penjualan mereka juga turun, nyerang Doktif. Jadi nggak cuma buzzer sih, penjual krem ebol-ebol itu juga salah satu yang menyerang Doktif. Itu jadi nggak heran ngapain. Tapi alhamdulillahnya akhirnya kan mengurangi dosa si penjual krem ebol-ebol juga kan. Cepet kaya. Saya yang di Jawa Timur tuh ada kemarin, saya diceritain umur 21 dia udah hartanya miliaran jual ebol-ebol. Iya bener, tapi dia nggak ngerti itu rusaknya. Ih mengerikan azabnya. Ih azabnya mengerikan. Oh. Ya kan, emang begitu. Segampang itu cari duit mereka itu ya. Iya, nggak pedulilah dosa, nggak takut dosa sama sekali. Jadi muka orang rusak biarin aja. Yang penting duit masuk ke gua kan gitu. Termasuk bujer. Saya mau komentar apapun, yang penting dapat duit kan gitu. Gitu, sama aja. Makanya kan bener tuh, owner flexing, konsumennya flag. baru Ada ide begitu sih? baru ke notice, baru di syuting. Sebelumnya ngobrol sama dokter Ika. Setelah aku ngomong itu baru ke notice syuting. Baru nggak? Aku lucu. Kalau Dotif tuh sukanya komentarnya lucu-lucu. Baru nggak kalau aku ngomong. Iya, ownernya flexing, kostumnya flex semua. Gimana coba mereka flexing? Jualan sunscreen, ternyata sunscreennya SPF-nya 1, SPF-nya 7. Begitu ketahuan yang dikatain labnya nggak akreditasi, verifikasi, validasi, ruwet aja di situ. Ngerti juga kagak mereka itu ya. Itu udah dijelasin, udah terakreditasi oleh kan. Tapi memang belum terverifikasi. Maksudnya verifikasi itu tidak masuk ke dalam ranah pengadilan kan seperti itu. Itu ini kok ini apa namanya kok bulet aja di verifikasi, akreditasi, validasi, muret aja. Kan caranya dia biar gak ini itu dong. Bener. Biar gak jadi reviewan gitu. Saya ingat dulu betul, itu debat dulu awal-awal tuh Doktif diserang ketika ngomong overclaim. Gak ada overclaim bukan kejahatan. Nah, overclaim bukan kejahatan ya? Awal-awal itu walaupun BPOM menyatakan itu belum. Waktu itu wah bikin fitidat rame-rame. Benar betul. Akhirnya Dr. Taruna menyampaikan bukan di forum resmi, itu ada di podcastnya siapa itu, nyatakan overclaim itu adalah satu kejahatan. Betul. Jadi satu kejahatan baru minta maaf. Badan POM sudah jelas pelanggaran yang dilakukan oleh ini WT Tomato. Ini ada sekitar 4 undang-undang yang dilanggar atau 4 aturan yang dilanggar, 4 atau 5 yang dilanggar. Udah jelas banget. Gitu. Jadi mau ngeles apa lagi? Makanya Doti bilang tuntut dong Badan POM, Richard. Tuntut dong Badan POM, Richard kalau berani. Gitu. Karena kan Badan POM yang mengeluarkan produknya kamu itu, bahwa produk kamu melanggar. Kan begitu. Itu bukan validasi lagi, udah jangan ditanyakan lagi validasi. Itu lembaga negara udah. Iya. Menyatakan. Iya tuh ada berapa nih undang-undang ini? Ada 4, ada 5 aturan. Tuh sudah melanggar beberapa peraturan perundang-undangan. Tuh Undang-Undang Nomor 17 tentang kesehatan. Ini yang masuk ke Polda ya. Undang-Undang Nomor 8 masuk ke Polda. Peraturan Badan POM Nomor 10. Peraturan Badan POM Nomor 34. Peraturan Badan POM Nomor 16. Akhirnya gitu. Buka Mbak. Udah buka belum? Sono Jakarta. Dia udah buka puasa belum? Jangan-jangan anak-anak udah buka duluan gitu. Masih belum, kan?
sebentar lagi katanya gitu, pasti mereka bingung. Gitu. Yang Banten di mana? Banten udah pada ini belum? Banten sudah. Banten mana? Jakarta buka Banten puasa. sama Banten. Tangerang udah. Udah, tadi ada azan tadi kan dokter azannya azan Jakarta. Tangerang udah kan? Udah? Belum sayang, di Banten belum, jangan gitu. Ntar dokter jadi batal loh. Hah? Udah? Oke, udah sayang. Ini udah aktif, iya udah barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasudun bika amalku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, guys, sudah buka puasa. Makannya apa? Makan ini, makan apa namanya itu? Ini loh. Apaan tuh? Mbak, apa itu? Ini adalah makanan yang ada hanya pada saat puasa. Apa itu? Ada tahu nggak, guys? Bakso aci. Ya, pinter biji salak. Baki apa sih? Kendil. Nah, kan? Kendil. Biji salak yang ada hanya pada saat kita puasaan. Kalau nggak puasaan nggak ada, Bang Gatot. Biji salak namanya. Bubur kayak kalau di Jawa ini ya, apa candil apa? Candil beda lagi. Oh beda lagi. Jenang. Kolak jenang rendul biji. Yang jelas bukan tomat putih nih. Hah? Coklat itu warnanya. Bubur intil-intil. Oke. Vitinya 5.000 lucu, iya jogetin buzzer. Iya. Jogetin Ya guys, buzzer. Kakak juga pasti mau sholat maghrib ya. Ya kita akhir besok, jangan lupa besok kita bikin VT serentak #SaveDoktif ya. Kita Terima buktikan, kasih guys buat support kalian. Allah bisa balas ya. kita buktikan kita lebih kuat dari buzzer yang 5.000-an itu. Amin. Ya. Amin, Oke. amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gatot. Oke, terima Guys, kasih semua kalian teman-teman. berkah ya, lancar, sehat selalu ya, puasanya lancar juga ya. Amin. Oke, bye-bye guys. Salam cerdas bareng Dokter dan Pak Gatot. Amin. Bye. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.